Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Penampilan lahiriah menjadikan orang tampak indah dan baik dengan menyembunyikan apa yang sebenarnya dari dirinya. Kita harus menata dunia batin, inner beauty, kecantikan dalam, agar memancarkan kecantikan itu keluar dan selalu hidup di dalam keaslian diri. Ketika kita hanya menepati hukum secara lahiriah, hal itu tidak memberikan daya apapun. Yesus menunjukkan bahwa segala sesuatu harus keluar dari hati dan dari batin yang bersih. Salah satu cara untuk membersihkan hati dan batin ialah sakramen pengakuan dosa. Sudahkah kita memanfaatkan rahmat yang besar dari sakramen itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber iman kepercayaan kami, Engkau memberi kepada gerejamu sakramen pengampunan dosa yang membersihkan kami dari cacat celah. Perkenankan kami menata hidup batin yang baik, agar kami Engkau dapati pantas sebagai warga kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa hal perlu diluruskan agar dapat memaknai perikop ini dengan baik. Pertama, keharusan mencuci tangan sebelum makan bukanlah sebuah aturan di dalam Taurat. Aturan ini dimunculkan oleh orang-orang Farisi dan menjadi bagian yang disebut sebagai tradisi nenek moyang. Yesus dan para muridnya tidak termasuk dalam golongan atau kelompok Farisi. Maka tidak wajib mengikuti aturan tradisi tadi. Apa yang tidak dilakukan oleh Yesus, yaitu mencuci tangan sebelum makan, itulah yang menjadi pusat perhatian orang-orang Farisi. Kedua, Yesus mengkritik bukan hanya pada tradisi mencuci tangan sebelum makan, tetapi pada cara beragama orang Farisi yang terlalu ritualistik dan lahiriah belaka. Bagi orang Farisi, manusia disucikan oleh perbuatan luaran yang dilakukannya. Sedangkan bagi Yesus, kesucian datang dari dalam hati yang diwujudkan, diimplementasikan dalam tindakan konkret. Perbuatan memang harus bersih, tetapi jauh lebih penting lagi, yaitu hati yang melahirkan perbuatan harus selalu bersih. Banyak penganut hidup keagamaan dalam praktek hidup keagamaannya hanya mengutamakan yang lahiriah, tampak luaran, tetapi mengabaikan kebersihan hatinya. Bermodalkan pakaian putih seperti saya, seolah-olah menjadikan dirinya tampak yang paling bersih, lalu mulai sombong dan merasa diri paling benar. Padahal puncak hidupnya ada di bawah kemunafikan. Sudah 8 bulan kita membangun disiplin diri dengan mencuci tangan guna mencegah tertular virus yang mematikan. Kita pergi kemana-mana bawa hand sanitizer. Tetapi jauh lebih berbahaya ketika kita membiarkan hati kita tetap dijangkiti virus dosa yang mematikan jiwa. Pelajaran dari Yesus mengajarkan bahwa membersihkan diri bukan saja bagian luar yang terutama, melainkan bagian dalam hati kita. Bersihkan hatimu lewat tobat,
dan pengakuan dosa yang membenahi hidup batinmu, maka hidupmu akan memancarkan dan menebarkan hal-hal positif bagi kebaikan semua. Mari kita terus-menerus membersihkan bagian dalam dari piala kehidupan kita, maka bagian luarnya yang tampak akan juga memancarkan yang baik dari bagian dalam piala kehidupan kita. Walaupun bagian luarnya tidak cantik, ada noda, tetapi bagian dalamnya haruslah bersih supaya memancarkan keindahan dari dalam diri. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami hidup suci dan murni dari dalam hati. Engkau meminta kami untuk membongkar cara hidup kami yang penuh kemunafikan. Semoga kami dibersihkan oleh sabda-Mu yang kami hidupi, oleh Ekaristi yang selalu kami sambut, dan oleh sakramen pengampunan dosa yang memulihkan hidup kami. Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari senantiasa memelihara kebersihan hidup batin dibandingkan luaran belaka. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami